B2 Agribisnis. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahma Kurniawati, nomor stambuk 083 2019 0092. Perkenalkan, nama saya Nabila, nomor stambuk 083 2019 0097. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan deskripsi singkat mengenai komoditi semangka, yang mana semangka memiliki dua macam warna, daging warna merah dan kuning, dan juga memiliki dua macam warna kulit, yaitu warna hijau dan warna hijau kehitam-hitaman, dan juga daun yang berlekuk-lekuk. Bunganya yang sempurna sebelum menjadi buah semangka memiliki benang sari dan putik. Juga merupakan bunga banci yang dapat dikenali dari adanya bakal atau ovarium yang berada di pangkal buah berupa pembesaran berbentuk oval. Mungkin itulah deskripsi singkat mengenai komoditi semangka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan proses pengadaan input pada budidaya komoditi semangka. Input yang digunakan yaitu lahan, tenaga kerja, benih, bibit, pupuk, pestisida, alat-alat pertanian, dan lain-lain. Untuk proses pengadaan dan penyaluran input tersebut haruslah tepat. Dalam arti tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan yang paling penting dapat dijangkau oleh daya beli petani. Proses pengadaan input tersebut berkaitan erat dengan kegiatan penelitian dan pengembangan. Hal ini dikarenakan pada proses pengadaan input haruslah disesuaikan dengan usaha tani. Lembaga yang terkait dalam hal ini yaitu kelompok tani, koperasi usaha, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah, dan kelembagaan pertanian itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan bagian 4, yaitu proses budidaya semangka. Proses budidayanya yaitu berikut adalah cara membudidayakan semangka untuk mendapatkan hasil panen yang melimpah. Pertama, menyiapkan lahan. Terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi dalam menyiapkan lahan tanam, yaitu pH tanah, jenis tanah, serta ketinggian dan suhu daerah. Selanjutnya, memilih bibit berkualitas. Lalu menyemai bibit semangka, mengelola lahan tanam, menanam bibit semangka, dan merawat semangka. Yang kedua yaitu pengolahan tanah hingga panen. Berikut adalah cara pengolahan lahan tanam semangka. Yang pertama, gemburkan tanah meskipun tanah merupakan bekas kebun atau sawah. Yang kedua, tambahkan pupuk saat proses penggemburan agar tercampur dengan rata. Lalu, sesuaikan lebar dan panjang dengan buah semangka masing-masing dan buat parit di sekitar bedengan air agar aliran air lancar. Lalu, buat lubang untuk menanam semangka di tempat penyemaian. Selanjutnya, lembaga penunjang yang terkait, yaitu bantuan permodalan dan angkutan yang digunakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pengolahan pasca panen. Yang pertama yaitu pengolahan panen. Panen buah semangka dapat dilakukan saat buah mempunyai kandungan gula maksimal. Ciri buah semangka yang belum masak adalah bila buah diketuk terasa tegang, berirama, dan nyaring. Sedangkan ciri buah semangka yang terlalu masak antara lain: yang pertama, kulit buah berwarna lumpur serta bergaris-garis seperti jaring. Yang kedua yaitu buah ditepuk terdengar suara berat atau bergetar. Selanjutnya, persiapan panen. Bila akan panen buah semangka, penyemprotan pestisida dapat dihentikan paling tidak 14 hari sebelum panen. Seminggu sebelum panen, tanaman yang akan dipanen ditandai dan diamati ada tidaknya serangan ulat. Karena ulat akan merusak kulit buah yang dapat menurunkan harga jual. Kemudian, sehari sebelumnya perlu disiapkan keranjang untuk mengangkut hasil panen. Selanjutnya, saat panen, buah semangka dipetik bersamaan tangkainya dan harus dilakukan dengan hati-hati supaya buah tidak memar atau tergores atau rusak. Setelah dipetik, sebaiknya buah semangka tidak ditumpuk terlalu tinggi agar buah yang berada di bagian bawah tidak memar atau rusak. Buah semangka yang telah dipetik lalu diangkut dan ditaruh di tempat yang teduh yang telah diberi alas dan ditutup dengan jerami. Pasca panen semangka terdiri dari sortasi, grading, dan penyimpanan.
Sortasi maksudnya memisahkan buah semangka yang cacat atau rusak, belum matang atau terlalu matang dan bentuk tidak terlalu sempurna. Sedangkan guarding adalah pengelompokan buah semangka menurut kualitasnya berdasarkan berat buah, kondisi fisik atau penampakan, dan tingkat kemasakan buah. Teknik penanganan pasca panen buah semangka meliputi sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengumpulan. Tahap pelaksanaannya adalah yang pertama, tempat pengumpulan harus terlindung dari hujan serta diberi alas terpal untuk menghindari kontaminasi. B. Proses pengumpulan dilakukan dan di lahan produksi. C. Penumpukan buah dilakukan maksimum 4 lapis. Buah yang sudah dipanen sebaiknya dilakukan dalam keranjang yang ukurannya tidak terlalu besar agar memudahkan dalam pengangkutan ke tempat pengumpulan sementara. Yang kedua yaitu pembersihan dan sortasi. Kegiatan ini walaupun pada kenyataannya merupakan dua kegiatan yang berbeda, namun seringkali dilakukan secara bersamaan. Ada yang melakukannya di kebun ataupun bangsal kemas tergantung pelaku usahanya. Yang kedua yaitu peranan lembaga pendukung, yaitu membantu proses pengolahan pasca panen semacam seorang petani semangka yang tidak mampu untuk mendistribusikan semangkanya. Nah, di situ otomatis lembaga pertanian akan mendukung atau membantu petani dalam mendistribusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu di mana kita semua ketahui bahwa sektor pertanian merupakan salah satu basis perekonomian baik saat ini maupun masa yang akan datang. Salah satunya pemasaran komoditi semangka, khususnya yang dilakukan oleh para petani dan juga pedagang. Nah, di sini saya akan menjelaskan dengan singkat proses pemasaran semangka, alur pemasaran semangka secara umum, lembaga pemasaran yang terkait, dan juga peranan lembaga pendukung. Nah, yang pertama proses pemasaran semangka yang terlebih dahulu kita lakukan setelah pasca panen. Nah, dalam proses pemasaran semangka ini kita harus terlebih dahulu mengetahui biaya pengeluaran, mulai dari pembelian bibit, penanaman, pemeliharaan, hingga pasca panen. Setelah itu baru kita pertimbangkan harga per biji semangka yang akan dijual kepada pengumpul ataupun ecer. Lanjutnya yang kedua, alur pemasaran semangka secara umum. Bahwa alur pemasaran buah semangka sendiri dilakukan dengan cara menyusun strategi pemasaran untuk mendapatkan hasil yang lebih memuaskan sebelum penjualan dilakukan. Misalnya membuat list target dalam penjualan 10 buah semangka untuk mendapatkan keuntungan dan tidak mendekati kerugian. Yang ketiga, lembaga pemasaran yang terkait dalam komoditi semangka. Dalam lembaga pemasaran, pastinya kita tahu bahwa ada 4 lembaga yang terkait, yaitu tengkulak, pedagang besar, pedagang ecer, dan juga eksportir. Yang keempat atau yang terakhir yaitu peranan lembaga pendukung pada komoditi semangka. Dalam agribisnis sendiri, peranan lembaga pendukung sangat membantu. Salah satunya dalam peranan lembaga pendukung pada komoditi semangka, yang mana lembaga mendukung dalam persoalan pembiayaan, pemasaran, dan juga sektor mulai dari hulu hingga hilir, karena merupakan ujung tombak keberhasilan suatu usaha yang telah dilakukan. Mungkin itu presentasi singkat proses pemasaran komoditi semangka yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.